Sampai hari ini tanggal 14 April 2020 ada 1,9 juta kasus dari COVID-19 dan 119.000 orang meninggal karena penyakit ini. Mortality rate dari COVID-19 sampai hari ini adalah 6,2%, jauh lebih tinggi daripada apa yang diprediksi sebelumnya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bagaimana paru-paru kita bekerja secara normal. Ini adalah gambar paru-paru seperti pohon. Dan di akhir dari cabang ini terdapat balon yang dinamakan alveoli. Inilah paru-paru kita. Di alveoli inilah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kalau kita zoom alveoli ini, kita dapatkan balon seperti ini. Dan di dekat balon ada saluran darah kapilari ya. Oksigen yang kita hirup masuk ke dalam saluran darah, dan karbon dioksida yang di dalam saluran darah keluar ke dalam balon ini saat kita bernafas. Kalau kita zoom lagi di perbatasan antara alveoli dengan kapilari, setelah kita zoom kita dapatkan alveoli ini adalah kapilari. Jadi sel-sel darah kita mengalir di kapilari ini. Oksigen yang kita hirup masuk ke dalam kapilari, dan karbon dioksida dari kapilari balik lagi ke alveoli. Sekarang apa yang terjadi jika virus masuk ke dalam sel? Ya, virus itu benda mati, jadi tidak bisa berkembang biak dengan sendirinya, harus masuk ke dalam sel dan menggunakan mekanisme yang ada di dalam sel untuk berkembang biak dalam jumlah besar, dan virus ini juga bisa menyebar ke sel-sel berikutnya. Dan dalam jumlah besar, virus ini bisa menyebabkan radang, infeksi, dan juga dapat merusak sel-sel yang terinfeksi. Kalau ini terjadi di paru-paru, virus ini merusak dinding dari alveoli. Ya, dinding ini dirusak sehingga tidak berfungsi dengan baik, dan infeksi ini menyebabkan pneumonia. Dan akhirnya terjadi nanah yang mengisi balon alveoli ini. Jadi yang dulunya diisi oleh udara, sekarang diisi oleh cairan, dan cairan itu adalah nanah. Sehingga pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tidak dapat terjadi dengan baik. Pasien merasakan sesak nafas. Kalau sebagian besar dari paru-paru ini sudah terisi nanah, maka pasien akan terasa seperti tenggelam di dalam air. Jika tidak ada intervensi, hal ini dapat menyebabkan kematian. Dan biasanya pasien dengan kondisi seperti ini dirawat di ICU dan mungkin memerlukan ventilator. Inilah yang dinamakan pneumonia. Sekarang balik lagi ke alveoli dan kapilari. Tadi sudah terjadi pneumonia, alveoli diisi oleh nanah, dan selnya terjadi radang yang luar biasa, dan ini menjadi tebal ya. Sel-selnya ini menjadi tebal, dan di antara sel alveoli dan kapilari itu ada cairan yang namanya interstitial fluid yang tipis menjadi bengkak, dan ini menebal. Inilah yang dinamakan ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome. Ini lebih berbahaya daripada pneumonia. Pneumonia adalah salah satu penyebab dari ARDS. ARDS juga bisa disebabkan dari masalah-masalah yang lainnya. Karena dinding pertukaran udara ini sudah sangat menebal pada ARDS, sehingga pertukaran udara tidak bisa terjadi dengan baik. Oksigen tidak dapat masuk ke dalam kapilari, dan karbon dioksida tidak dapat dikeluarkan dari kapilari ke alveoli. Kondisi seperti ini adalah kondisi yang sangat berbahaya dengan mortalitas yang sangat tinggi. Inilah penjelasannya bagaimana COVID-19 bisa menyebabkan pneumonia dan ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, dan akhirnya bisa menyebabkan kematian. Apakah COVID-19 bisa menyebar dari orang yang sehat? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin menjelaskan bagaimana virus COVID-19 ini menyebar dari seseorang ke orang yang lain. Sebagai ilustrasi,
misalnya pasien A terkena virus COVID-19, pasien A ini bisa menyebarkan virus ini ke pasien B yang sehat dengan dua cara. Yang nomor satu adalah dengan respiratory droplet. Respiratory droplets ini diproduksi saat seseorang bersin atau batuk. Jika seseorang itu terkena COVID-19, maka respiratory droplets-nya juga mengandung virus COVID-19. Jika respiratory droplet ini dihirup oleh B yang sehat, B bisa terkena COVID-19 juga. Nomor 2, dengan cara kontak. Ini ada dua macam, direct contact seperti berjabat tangan. Virus ini juga bisa disebarkan dengan indirect contact. Misalnya A memegang sesuatu benda, dan benda itu kemudian dipegang oleh B, maka B bisa terkena COVID-19. COVID-19 adalah virus. Virus itu adalah benda mati yang tidak bisa berkembang biak dengan sendirinya, perlu masuk ke dalam sel dan menggunakan mekanisme yang ada di dalam sel untuk berkembang biak. Seseorang terkena COVID-19 dan virus ini masuk ke dalam saluran pernafasan atau saluran pencernaan dan berkembang biak di sana. Saat seseorang terkena COVID-19, orang tersebut tidak langsung menunjukkan gejala COVID-19 seperti batuk pilek atau sesak nafas. Inilah yang dinamakan incubation period, di mana seseorang itu sudah terkena COVID-19 tetapi tidak menunjukkan gejala. Ini berbahaya karena orang tersebut beraktivitas seperti biasa dan bisa menyebarkan virus ini ke orang-orang di sekitarnya. Jika virus ini sudah berkembang biak dalam jumlah yang banyak, maka virus ini bisa menyebabkan masalah atau simptom atau gejala. Ini tergantung di mana virus ini menyebabkan masalah. Misalnya di saluran pernafasan, virus ini bisa menyebabkan batuk, pilek, sesak nafas. Kalau tidak ditangani dengan baik, maka virus ini juga bisa menyebabkan pneumonia atau yang paling parah acute respiratory distress syndrome yang disingkat ARDS. Pneumonia dan ARDS ini berbahaya, mempunyai mortality rate yang tinggi, bisa mematikan, dan ini memerlukan penanganan ICU atau ventilator. Pneumonia dan ARDS itu sendiri sudah punya mortalitas yang sangat tinggi, ditambah fasilitas kesehatan yang tidak mencukupi seperti ICU dan ventilator, dan dalam kasus wabah jumlah yang sangat besar sehingga tingkat kematiannya bisa berkali lipat. Sekarang kembali lagi kepada pertanyaan semula, apakah COVID-19 bisa menyebar dari orang sehat? Jawabannya bisa, karena orang sehat belum tentu tidak terkena COVID-19, terutama pada masa inkubasi atau incubation period. Jadi dalam kondisi seperti ini, bagaimana cara kita menghindari penularan dari COVID-19? Cuman ada satu cara, safe distancing and stay at home. Ini adalah kunci supaya virus ini tidak menyebar dalam jumlah yang sangat besar. Semoga video ini berguna bagi kalian semuanya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.